Oke, sahabat TV Kader Bangsa yang saya hormati, saya cintai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Heri Kustato. Kenalkan dulu, Mas. Siapa sih jenengan, siapa gitu loh. Ya, Mas Gus, terima kasih. Saya sangat terhormat diajak ngobrol-ngobrol. Judulnya medeni, kader bangsa berkarakter. Keren judulnya. Judulnya keren banget. Saya sebetulnya suruhan-suruhannya Mas Gus saja. Kalau di training-training biasanya kalau pembicaranya berhalangan, saya disuruh jadi tambal-tambal sulamnya. Saya di HR, di Human Capital, di SDM, tapi khususnya lamanya di TV. Iya. Jadi saya SDM yang inilah khususnya pengalaman banyak yang di TV. Dulu di SCTV lama, kemudian sempat di MNC, dan sekarang ngurusin anak-anak milenial di net. Jadi pantesan awet muda ya. Iya, jadi ya memang syaratnya tadi benar Pak Gus. Kalau pengen awet muda, kumpul yang muda-muda. Kumpul sama yang tua-tua seperlunya saja. Siap Pak Gus. Siap, oke. Oke, saya sengaja ya, artinya sendirian supaya nggak kering gitu. Saya lihat daripada ada Pak Heri, sudah kita TikTok saja. Nah, teman-teman, hari ini sengaja kita mencari materi seperti ini nih ya, tentang leadership. Wah, seperti di flyer kita kenalkan dulu lah siapa guru kita hari ini, supaya pada nggak bolos ini. Ini banyak yang bolos nih. Murid 180 loh. Di WA group itu 180. Tapi ini blurut ini, bahasa Jawa ini blurut. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini udah lebih bagus lah dari biasa. Pak Tommy ini ya, teman-teman di studio atau di Zoom atau di TV nanti yang melihat, beliau ini orang engineer tadinya. Orang engineer yang bertransformasi menjadi orang manajemen human capital. Jadi biasalah ya. Artinya nggak suka di sini, wah transformasi disuka sini. Bukan nggak suka, tapi kayak nyaman di sini. Oh, ambil MBA di PPM, kemudian menjadi master di situ dan menggeluti dunia HR. Nah, akhirnya mulai dari staf, akhirnya yang saya tahu bukan staf, langsung HR Director di sebuah bank, dan akhirnya menjadi manajer senior di Bank Niaga terakhir ya gitu. Akhirnya terjun di dunia consulting. Ini sudah hampir 25 tahun, bayangin ya. Dan khususnya di pelajaran-pelajaran atau membawa bendera Franklin Cafe ya. Dulu Stephen Cafe ya. Ini anaknya ya. Stephen Cafe. Ya. Jadi luar biasa. Ini yang harus kita sadari bersama. Kenapa ya kita harus belajar dari orang Amerika? Ini nanti tanyai Pak Tommy ini, kenapa? Masa kan Pak Tommy orang Indonesia. Kok nggak ada buku sedahsyat itu? Kenapa nih? Nah, ini persoalan ini. Mari kita minta penjelasan sedikit nanti Pak Tommy. Kenapa sih harus itu? Ada Dale Carnegie, ada Stephen Covey, ada luar biasa. Itu guru-guru leadership. Nah, ini yang akan kita lakukan, Mas Heri, untuk kita supaya benar. Gitu, Mas Heri. Ya, jadi betul kalau sekali. Ada pertanyaan lagi untuk saya? Ya, Mas Gus, tapi sebetulnya apa yang kita harapkan atau sesi leadership ini output yang katakanlah gini, Pak Mas Gus bikin sesi leadership dengan Mas Tommy hari ini, pengennya apa sih outputnya kepada kita semua? Ini kan kita sekolah kader bangsa. Saya pikir kan di sela-sela itu kita nggak hanya belajar politik, sosial, tapi belajar yang betul gitu ya. Nah, kompetensinya, karena tidak jujur kan dalam agendanya kan harus jujur, peduli gitu kan, terus berani gitu ya. Tapi kali ini kita belajar kompetensi. Nah, kompetensi dalam hal apa? Dalam hal kepemimpinan. Karena
kader bangsa itu harus pandai memimpin orang lain, kan begitu Pak Tommy ya. Nah, ya betul. tapi di sini tidak mengupas semuanya. Kalau semuanya teman-teman saya kira sudah pernah lah yang namanya membaca buku, ikut training itu biasanya kalau mau training itu langsung leadership dulu gitu kan, supervisor macam-macam lah. Tapi kita di hari ini kita ingin fokus kepada style, gaya. Kita lihat kan seringkali ada gaya seorang Ahok, terus apa, Risma, blak gitu. Tapi kalau Pak Heri kayaknya nggak gitu ya. Sambil nangis. Mas Kes, jangan lupa kalau Bu Risma ada nangisnya. Oh, ada nangisnya. Iya, ada nangisnya. Dan itu perlu. Karena perempuan kan, jadi nangis itu bisa mendapat simpati orang. Oh, itu kelebihannya. Salah satu teknik ya, mungkin ya. Iya. Biasa. Itu komunikasi kepemimpinan secara publik harus seperti. Iya. Harus. Ada kayak yang kalem seperti Anies, Kamil ya, ada ya macam-macam lah. Itu style mungkin ya. Tapi itu kan menurut kita ya. Ahlinya seperti apa gitu, nanti kita tanya aja nih ke Pak Tommy kan. Gimana kalau Pak Tommy? Tapi sebelum Mas Ko, sebelum Mas Tommy nih, saya titip pesan nanti Mas Tommy biar langsung juga menyinggung. Kalau di Indonesia ini ngomongin leadership itu kan apalagi kader bangsa itu kan agak ngeri-ngeri sedap nih Mas Tommy. Jadi banyak potensi sebetulnya kalau orang Indonesia tuh SDM unggulnya nggak kurang nih Mas Tommy, tapi kalau untuk jabatan publik itu kadang-kadang kader bangsa yang potensial yang berkualitas tuh terkalahkan oleh soal elektabilitas yang faktor utamanya tentu dipilih oleh orang yang tidak mesti yang dipilih itu orang yang unggul. Itu juga nanti mau dibahas oleh Mas Tommy. Itu menarik sekali gitu. Mas Heri, itu nanti akan dibahas yang jelas sih, karena ini nanti bingung nih Pak Tommy. Wah ini siap. Itu ngeri itu. Kita setuju, kita bahas selanjutnya nanti. Tapi kita akan aja ke Pak Tommy. Pak Tommy silakan, monggo. Baik. Sampaikan apa yang menjadi bagian dari yang kami ingin terima dari Pak Tommy. Baik. Monggo, silakan Pak Tommy. Mas Kus, Mas Heri Kustanto. Yang terhormat Pak Fidelis, Pak Ari Victor, rekan-rekan. Ini tadi kan diperkenalkannya sebagai komunitas ya. Jadi saya ingin menyampaikan di komunitas itu nggak ada guru, lebih kepada sharing ya. Jadi saya terus terang nervous nih. Kalau sudah jadi guru saya nggak jadi aja. Setelahnya saya lihat ini guru-guru saya di sini lebih banyak ya. Jadi saya sangat mendukung kegiatan ini karena setelah saya sebutannya itu soul searching lah sama Pak Kus. Beliau ini menurut saya bangsa orang yang memiliki keprihatinan sangat besar terhadap kondisi kita sebagai bangsa. Dan beliau melakukan sesuatu di dalam lingkaran pengaruh beliau, di dalam otoriti beliau, di dalam kemampuan beliau yang memang menjadi core kompetensinya, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan di komunitas seperti ini. Dan yang hebatnya, beliau melakukannya pada hari Jumat. Insya Allah, ya kita percaya apa-apa yang kita lakukan hari Jumat di Muslim adalah langkah kanan, doa kita diijabah, dan mudah-mudahan ini menjadi embrio-embrio kegiatan yang membuat kita menjadi bangsa yang lebih maju lah, ya, insya Allah. Di Mas Kus, saya setelah soul searching dengan jenengan, saya bilang, oke, saya siap membantu. Nah, tapi namanya membantu dengan kapasitas yang saya miliki, ya, terbatas adanya, tapi saya percaya justru keterbatasan-keterbatasan kalau dikumpulkan jadi satu akan menjadi sebuah kekuatan. Ya. Jadi banyak weakness saya, dan saya yakin di sini sudah banyak narasumber yang hebat. Nah tadi waktu di pertanyaannya Pak Heri mengenai bagaimana kita memilih apakah elektabilitas, apa kualitas gitu ya. Dan itu Pak Agus sudah menjawab, nanti akan ada lembaran puzzle berikutnya yang akan dibahas. Jadi nanti kita mesti tunggu nih sebenarnya gambar gedenya itu apa, dan itu sebetulnya ada di kepala beliau, di kepala Mas Kus. Jadi saya percaya kepada beliau, saya nunut. Jadi bayangkan beliau ini lokomotif, saya gerbong, saya mendukunglah keberangkatan lokomotif. Insya Allah kita sampai di tujuan dengan selamat. Ya. Amin, amin. Ya. Nah, terima kasih banyak. Jadi topik hari ini sesuai dengan undangan yang diberikan,
saya akan sharing mengenai, saya pakai slide ini nih supaya ya setidaknya konsisten gitu ya dengan tadi yang disampaikan. Terima kasih banyak telah menyediakan media pemberitahuan yang sangat impresif, dan saya yakin melihat audiensi hari ini, saya bukan hanya membicarakan jumlah ya, tapi yang hadirnya Masya Allah luar biasa. Ini rezeki kita bersama. Mudah-mudahan kita saling berbagi sesuatu yang membawa kebaikan bagi bangsa ini. Oke, saya mulai dengan saya pernah share slide ini, tapi saya akan berkali-kali menyampaikan bahwa salah satu ukuran kepemimpinan biasanya tadi kalau disinggung ya, siapapun nama-namanya dari mulai Ahok, Bu Risma, Ridwan Kamil, siapapun juga, ukuran yang paling kasat mata dan bisa menjadi bahan kajian itu di pemerintahan, karena informasinya sangat terbuka. Di setiap perusahaan kita nggak tahu, kita mesti masuk dalam perusahaannya, misalnya di tempatnya Pak Heri, bagaimana kepercayaan kepada manajemen, itu datanya pasti konfidensial, datanya pasti milik pribadi perusahaan. Tapi kalau pemerintahan, biasanya ada lembaga-lembaga yang melakukan assessment. Nah, yang menarik, 21 tahun yang lalu, Edelman melakukan pengukuran kepercayaan kepada pemerintah, yang kalau boleh disebut mengejutkan, justru di negara-negara Eropa Barat yang relatif duluan maju dengan segala macam konsepnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hanya 22%. Alhamdulillah kita bagian dari Asia, 43%. Saya nggak bahas hasil surveinya, tapi saya akan tunjukkan bahwa ini adalah lembaga yang secara konsisten melakukan pengukuran-pengukuran secara rutin setiap tahun, dan tahun 2021 ini keluarlah hasilnya. Nah, disebutkan di sini bahwa yang terjadi di Indonesia ada penurunan 1 poin ya. Jadi bad news and good news. Bad news-nya turun, tapi good news-nya cuma 1 poin. Nah, tapi yang mau saya bahas sebetulnya adalah ini adalah refleksi dari kepemimpinan. Di sini kita bisa lihat contoh yang menarik, misalnya ada penurunan juga loh di Cina, bahkan sampai minus 10 poin. Karena ada kaitan mungkin dengan sesuatu yang berubah drastis, diantaranya pandemi. Tapi kita lihat juga ada hal yang mengesankan, misalnya di Singapura ya. Singapura naik 6 poin. Kita nggak akan bicara detail, tapi kita akan mengatakan bahwa apa sih konteksnya melihat trust ini dengan leadership style. Karena yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini adalah situasi yang benar-benar baru, situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin beberapa dari kita 2 atau 3 hari yang lalu dapat video dari Singapura, di daerah Bukit Timah itu banjir. Jadi bisa dibayangkan ya, kota seperti Singapura yang drainasenya luar biasa baik, bisa mengalami hal tersebut, karena memang sekarang yang masuk adalah iklim, sesuatu yang nggak pernah terduga. Nah, sebenarnya ujian terbesar dari seorang pemimpin adalah ketika menghadapi situasi-situasi yang unik. Kalau rutin semuanya, ibaratnya taruh aja sebuah robot, diatur, pasti beres. Tapi kalau tiba-tiba ada ledakan pandemi, ada banjir misalnya, mohon maaf, mudah-mudahan nauzubillah min dzalik nggak kejadian di sebuah stasiun kereta api, maka kualitas kepemimpinan itu kelihatan di situ. Nah, untuk itu terima kasih Pak Agus memberi kesempatan pada saya pada sharing. Jadi saya menyebutkan kepercayaan yang tadi dibahas itu adalah kepercayaan level yang paling luar yang disebut dengan societal trust. Kepercayaan masyarakat kepada institusi, dalam hal ini ke pemerintahan, atau organisasi, dalam hal ini mungkin swasta, BUMN, bahkan organisasi nirlaba, bisa LSM, bisa koperasi, bisa apapun juga yang berbentuk organisasi. Kepercayaan masyarakat itu pada awalnya justru bermula dari yang disebut dengan self-trust. Disinilah peran pemimpin. Ya, jadi mungkin kita sering mendengar ada organisasi, sebutkan ini organisasi yang menurut saya menarik dan sering saya jadikan referensi, karena sampai hari ini fenomena ini menjadi fenomena yang menarik untuk dipelajari. Kita pernah mengalami zaman PT Kereta Api, itu mengalami banyak tantangan, diantaranya servisnya kurang baik, tempatnya kotor, penumpang berjejal sampai ke atap, calo merajalela. Kemudian ada seorang yang namanya Pak Ignatius Yonan bersama dengan tim manajemennya membangun self-trust, dan akhirnya sekarang tingkat kepercayaan masyarakat relatif membaik. Nah, jadi kita akan bicarakan bahwa betapa pentingnya peran pemimpin dalam hal ini. Jadi kalau tadi Pak Heri menanyakan apa yang ingin dicapai, mudah-mudahan ya sharing hari ini memberikan insight, setidaknya kita yang hadir bisa menjadi pemimpin yang baik sehingga berdampak pada organisasi kita, atau setidaknya pada waktu kita sharing, pada waktu kita
mendidik anggota tim kita, membuat mereka menjadi pemimpin yang bisa memulai kepercayaan dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, ini yang menarik, karena pada waktu orang itu bicara mengenai kepemimpinan, teorinya luar biasa banyak. Kemudian waktu mengatakan trust, oh trust itu bawaan dari lahir. Kalau kita lihat di sebuah tempat ada bayi baru lahir, sudah sangat dihormati, ada karismanya. Ya, yang seperti itu nggak kita bantah, tapi bagaimana yang tidak punya karisma dari lahir? Nah, sedikit kita berbagi bahwa membangun self trust itu ada yang disebut dengan 4 inti kredibilitas. Jadi alhamdulillah tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat menarik. Jadi saya singgung sedikit misalnya. Digambarkan orang yang layak dipercaya itu seperti sebatang pohon yang rimbun, yang rindang, yang berdiri tegak dan ditopang oleh akar yang kuat. Nah, bagaimana akar ini bisa dipercaya, apalagi lagi musim hujan seperti ini? Ada 4 hal yang mesti ditunjukkan oleh pohon ini agar dia bisa dipercaya, misalnya dijadikan tempat berlindung, dijadikan tempat melakukan kegiatan rekreasi dan sebagainya. Itu ada 4 faktor itu, mulai dari yang tidak tampak, bentuk akar, itulah yang dimaksud dengan integritas ya. Kajiannya sudah saya lakukan, alhamdulillah waktu itu kami mengambil tokoh almarhum Pak Artijo Alkostar. Ya. Jadi beliau orang yang memiliki integritas. Kemudian di atas integritas, yang bersangkutan harus memiliki niat yang baik ya. Jadi perlu ditambahkan niat baik, padahal pengertian niat di sini adalah intent, udah pasti pengertian aslinya baik. Jadi memiliki niat yang bagus pada waktu menjabat, pada waktu memimpin sebuah organisasi, memimpin negara, niatnya adalah untuk kebaikan negaranya. Kemudian memiliki kemampuan, biasanya lebih gampang dilihat, kemampuan dan menunjukkan hasil. Jadi di sini yang terhormat para psikolog, rasanya ini teori ini lebih kurang mirip dengan teori iceberg lah, di mana yang tampak di permukaan lebih kepada batang, daun, dan buahnya, sementara di bawahnya ada akar yang sangat kuat. Nah, kita mengkategorikan bahwa 2 bagian yang di bawah disebut sebagai karakter, yaitu integritas dan niat, sementara kemampuan, hasil itu kita sebut dengan kompetensi. Tadi Pak Kus sudah menyinggung. Jadi yang akan kita bahas hari ini sesungguhnya adalah hal-hal yang terkait dengan style, di mana dalam kategori kami menyebutkan karakter nomor 1 harus dibangun dengan kuat, tapi ini menarik juga. Karakter kuat artinya memiliki integritas dan niat, tapi tidak punya kemampuan dan tidak memberikan hasil. Itu ibaratnya seperti pohon yang kuat batangnya, kuat akarnya, tapi tidak kelihatan daunnya, tidak nampak buahnya, tidak bisa kita jadikan tempat berlindung. Tapi kebalikannya, pohon yang rimbun, rindang, dan tinggi, kalau akarnya nggak kuat pada waktu kita berlindung, jangan-jangan justru malah roboh dan akibatnya merugikan orang-orang yang berlindung. Nah, hari ini kita akan bahas bagian yang kedua yang berkaitan dengan kompetensi, khususnya di poin yang ketiga yang kita sebut dengan kemampuan. Ini breakdown-nya, saya nggak bahas integritas, saya nggak bahas niat, saya nggak bahas hasil, tapi di sini kita bicara mengenai kemampuan. Mudah-mudahan ini 5 elemen dari kemampuan ini bisa menjadi pertimbangan di kita. Kebanyakan dari kita pada waktu bicara mengenai pemimpin, dan ini sering kali apakah dalam assessment, apakah dalam tes tertulis maupun wawancara, kita seringkali bicaranya adalah yang berkaitan dengan knowledge dan skill ya. Knowledge dan skill bisa sekolahnya di mana, pernah mengerjakan kegiatan apa saja. Nah, dicoba diperkenalkan, ini ada beberapa hal, ada 5, bakat, sikap, keahlian, pengetahuan, dan ini nih, yang saya bagian merah adalah gaya atau style ya. Kenapa gaya atau style itu menjadi bagian dari kemampuan? Mudah-mudahan kajian-kajian berikut yang akan saya sampaikan menjadi pelengkap lah, bahwa perlu sekali kita lihat leader yang memiliki style yang cocok dengan ekspektasi followernya. Sedikit ya, teori ini rasanya hanya sebagai basis saja, bahwa gaya kepemimpinan itu sebetulnya beberapa pendekatan pernah dilakukan pembedahan, tapi mungkin ini yang paling sederhana dan paling mudah. Yang pertama sifat, yang kedua perilaku, dan yang ketiga yang sifatnya situasional. Jadi sifat terkait dengan dipandang sebagai sesuatu yang terkait dengan sifat individu, sifat bawaan. Tadi disebut ya, kalau orangnya itu pemberani, ya dia akan mimpin dengan keberaniannya. Kalau orangnya itu full of compassion, orang yang penuh dengan kasih sayang, kepedulian luar biasa, seperti misalnya Mother Teresa di Kalkuta, yaitu jadi sifat dasar yang menandai kepemimpinannya. Sementara mungkin kalau kita mau membicarakan Presiden Uni Soviet, Putin gitu,
sifat individunya terlihat pemberani, tegas, dan memang itu merupakan sifat asli yang bersangkutan. Nah, selain sifat, ada hal-hal yang lebih nampak yang kita sebut dengan perilaku yang khas. Tadi disinggung sedikit-sedikit ya, dengan sangat brilian oleh Pak Kus dan Mas Heri mengatakan ada yang marah-marah, ada yang pakai drama sedikit, ada yang sedih, tapi rasanya itu tidak terlepas dari bagaimana pemimpin membawakan diri terhadap para followernya atau audiensnya. Saya mencoba memberikan contoh dua hal ini dengan gambar yang sederhana lah. Insya Allah kita bisa lihat gambar Dwi Tunggal ini. Jadi kalau Pak Kus itu orangnya sangat nasionalis, Pak. Coba kalau bisa dekatkan kita dengan contoh-contoh yang keindonesiaan. Saya pilih Dwi Tunggal kita. Kalau kita bicara mengenai sifat dan perilaku, walaupun beliau itu sebuah pasangan yang sangat solid, tapi kita bisa melihat sifat dasar Bung Karno dan Bung Hatta itu secara relatif berbeda, bahkan dalam beberapa hal bisa-bisa bertolak belakang. Tapi inilah yang menyebabkan kita saling melengkapi. Begitu juga perilaku-perilaku beliau sangat berbeda, tapi terbukti sejarah menyebutkan bahwa beliaulah adalah pasangan pemimpin yang saling melengkapi dengan gaya yang berbeda-beda, dengan sifat dasar yang berbeda-beda, dengan perilaku yang berbeda-beda. Nah, yang saya akan bahas yang ketiga itu yang sifatnya situasi. Jadi sekarang ini mungkin kita mengamati di banyak negara, di banyak perusahaan besar, di banyak organisasi, para pemimpin yang di era-era sebelumnya itu sangat berhasil, sangat sukses, bukan sekedar mempertahankan perusahaan, tapi membuat perusahaan yang besar, itu gagal. Ya, saya tidak mau menyebutkan beberapa namanya, tapi mungkin selama pandemi ini sering kita lihat pergantian-pergantian direksi, pergantian-pergantian manajemen, semata-mata karena memang diperlukan gaya kepemimpinan yang situasinya pas dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Rasanya ini hal-hal yang seperti ini yang selalu menjadi tantangan yang luar biasa ketika kita menjadi pemimpin. Kenapa kita itu harus menyesuaikan situasi? Yang saya ingin sampaikan bukan berarti pemimpin itu menjadi bunglon. Pemimpin itu tetap mesti memiliki yang tadi dibahas ya, jadi karakter terdiri dari integritas dan niat yang baik. Tapi yang dimaksud dengan situasi ini mungkin contoh yang paling sederhana adalah bagaimana pohon-pohon kalau di Indonesia ya, pohon-pohon jati itu di musim-musim kemarau itu menggugurkan daunnya. Tapi akarnya tetap ada, batangnya tetap ada. Kemudian pada waktu mulai musim penghujan, daun-daunnya mulai tumbuh lagi lah. Lebih kurang yang dimaksud dengan situasional itu saya tidak mengatakan bahwa pohon jati harus berubah menjadi pohon bambu. Pohon jati akan tetap punya pohon jati dan lingkaran kambiumnya menunjukkan berapa kali dia menggugurkan daunnya. Nah, ini yang dimaksud dengan situational leadership adalah tidak kehilangan citra, tidak kehilangan jati diri, tapi menyesuaikan dengan situasi supaya bisa survive, supaya bisa tetap tegak, bisa tetap bertahan menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, saya ingin menjelaskan dengan cara yang sederhana ini, saya dapat gambar yang menarik menurut saya. Jadi ada intersection ini antara leader dan follower. Beberapa teori yang terjadi saat ini adalah leader dan follower itu tidak ada intersection ya. Leader membawa sebuah ideation, membawa konsep, dan follower sedikit demi sedikit belajar. Nah, yang menarik adalah di sini saya coba gambarkan setidaknya di represent dengan huruf E bahwa mesti ada intersection karena tanpa intersection leader itu akan jadi sulit mengajak follower untuk bergerak ke arah yang diinginkan. Dan rasanya kita melihat banyak contoh-contoh yang dilakukan oleh para leader yang memulai dengan menyesuaikan diri dengan kebutuhan followernya. Saya terkesan ini dengan pada waktu kunjungan Barack Obama ke UI ya. Jadi sangat menarik dan beliau tahu persis apa yang dimaksud dengan situational leadership. Sebagai presiden Amerika yang pernah lama di Indonesia, dia tahu password apa ya yang sekiranya menyebabkan follower itu menjadi engage, menjadi attached ketika beliau menyebutkan bakso, ya makanan-makanan yang wah ini kayaknya orang yang ngomongnya itu bisa bahasa kita gitu, dan rasanya itu yang menjadi kritikal ya. Jadi menyebutkan beberapa kata, frase kata atau menggunakan beberapa gaya tidak meluruhkan, tidak menghapuskan identitas beliau sebagai presiden Amerika, tapi justru yang dimaksud dengan situasional itu
kita menyesuaikan cara kita berinteraksi, penggunaan bahasa, penggunaan kata-kata, bahkan body language. Ya. Ini saya justru akan merefer kepada sesuatu yang klasik. Rasanya ini menjadi buku yang menjadi referensi sejak pertama kali saya belajar mengenai organizational behavior, di mana dibicarakan mengenai situational leadership. Paul Hersey, Ken Blanchard, dan Dewey Johnson menyampaikan hal-hal yang akan saya share hari ini. Jadi rasanya ini menjadi relevan saat ini. Saya yakin, sangat yakin bahwa yang hadir di sini sangat familiar dengan konsep-konsep ini. Tapi menurut saya konsep ini menjadi relevan sekarang untuk kita bisa terapkan kembali, untuk kita kaji kembali, khususnya di tengah-tengah disrupsi yang luar biasa. Di banyak tempat dibicarakan, wah kita nih disrupsinya nggak tanggung-tanggung, bukan 1, bukan 2, bahkan 3. Ada disrupsi apalah 4.0, 5.0, gimana digitalisasi masuk secara masif dan tidak bisa kita cegah. Yang kedua, generasi baru yang dilahirkan dan merupakan anak kandung dari baby boomers yang relatif sangat mendukung putra-putrinya, memberikan support yang terbaik kepada putra-putrinya, bahkan dari mulai sekolah, mengantar sekolah di hari pertama, mengambilkan rapot, itu adalah hal-hal yang tidak dialami oleh generasi baby boomer. Contohnya saya amazed bahwa kita itu mesti mengambil rapot anak saya, padahal dalam hati saya yang belajarkan mereka ya. Tapi itu adalah sebuah fenomena sosial dan kita ikut, dan lahirlah generasi kedua yang merupakan disrupsi adalah generasi milenial atau generasi Y, dan bahkan sekarang ini generasi Z sudah mulai masuk. Kebetulan di kantor saya ada beberapa dari generasi Z. Nah, disrupsi yang ketiga, pandemi. Di tengah 3 situasi yang berubah ini, maka leader perlu ya melakukan identifikasi ulang, dan yang ideal justru melakukan konsep yang disarankan oleh Ken Blanchard dan dalam slide ini ya. Jadi kita di sini dijelaskan tidak perlu detail. Pada waktu terjadi perubahan, tadi kita bilang ini krisis kan, apapun ceritanya, kita mesti ngambil S1 dulu, High Directive and Low Supportive Behavior. Udahlah, seperti ada kebakaran gitu ya, directing aja udah. Kebakaran jangan lagi ada brainstorming, jangan lagi ada FGD, lakukan sesuatu. Nah, tinggal setelah itu mulai berubah ke situasi yang kedua, namanya coaching. Situasi di satu perusahaan dan perusahaan lain bisa berbeda. Jadi directingnya bisa ada yang cukup 3 minggu, cukup 2 bulan, tapi mungkin ada yang perlu 6 bulan. Itu belum ada tanda-tanda keberhasilan. Contoh misalnya ya sekarang, saya yakin pada waktu kita bicara konteksnya Garuda Indonesia, itu mungkin directingnya mesti lebih lama. Nah, setelah situasinya lebih controllable, setelah anggota tim kita lebih bisa berdiri sendiri, masuklah ke situasi yang kedua, yaitu dibantu dengan coaching, yaitu kita melakukan high directive dan high supportive behavior. Silakan, maunya apa, Anda bisa lakukan, idenya apa, kita akan endorse. Segera setelah coaching kita masuk ke situasi yang ketiga, yaitu high supportive dan low directive behavior. Jadi tanya bisanya apa, kalau Anda udah oke, dan yang terakhir kita bisa melakukan delegating. Ini yang jadi persoalan bukan kategori S1 sampai S4, tapi bagaimana seorang pemimpin lincah bergerak antara S1, S2, S3, S4, karena misalnya kita bicara konteks Indonesia ya, dan ini sangat real. Kita urusan pandemi, kita pernah mengalami di pertengahan tahun 2020 ketika gelombang pertama datang, mungkin directingnya kuat. Kemudian mulailah kita itu ya melakukan tindakan-tindakan yang menjaga kesehatan, protokol kesehatan diterapkan. Kita udah mulai coaching, berikan kesempatan kepada para pemimpin-pemimpin di daerah untuk melakukan pengelolaan sendiri. Datanglah situasi di mana ada gelombang yang kedua yang diakibatkan oleh situasi yang justru sebetulnya mesti lebih kita perhatikan. Masuk gelombang kedua, balik lagi ke directing, dan seterusnya. Nah, sekarang ini juga mungkin hal yang menarik ya, sudah mulai kita masuk ke hal-hal yang sifatnya supporting, bahkan delegating, yang udah PPKM level 1 atau beberapa tempat 2, saya yakin sekarang, kenapa pemerintah itu masih melakukan PPKM, ini prediksi saya, mohon maaf, beribu maaf, kemungkinan besar salah. Tapi saya lihat pemerintah menyadari bahwa sebentar lagi akan ada perayaan besar, Natal dan Tahun Baru, sehingga meskipun PPKM-nya levelnya rendah, pemerintah ingin wait and see, melihat kapan nih kira-kira bisa melakukan delegating yang full, atau jangan-jangan kalau
impact yang terjadi di beberapa negara, termasuk Jerman di Eropa, kemudian di Cina sendiri mulai ada peningkatan karena faktor cuaca dan sebagainya. Nah, pemerintah bagaimana lincah di sini, sama persis kita di kantor juga begitu, bagaimana kita lincah berpindah, penting tanpa meninggalkan sifat dasar, tapi bagaimana kita melakukan situasional interaction dengan anggota tim kita. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan pada waktu memilih S1, S2, S3, atau S4. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa leadership is about knowing the expectation of follower. Leader itu mesti tahu apa harapan follower, dan banyak kasus-kasus misalnya kita sangat demokratis, kita ingin melakukan delegasi, kita ingin mendorong anggota tim maju. Saya ketemu dengan beberapa orang bilang kayaknya nggak cocok nih Pak, karena anak buah saya masih tetap nanya, Pak, saya sudah mengerti bahwa saya potensial, tapi tolong kasih tahu saja, saya sekarang harus apa. Nah, sehingga di sini ada semacam hierarki bahwa tingkat inisiatif itu dari 0 sampai yang ke-6. Jadi yang paling bawah itu adalah orang-orang yang pada waktu membuat kesalahan atau ada masalah disembunyikan. Karena khawatir nanti kalau ketahuan malah jadi dihukum. Justru ini disebut sebagai inisiatif yang terendah, sehingga pemimpin akan menganggap nggak ada masalah. Kemudian naik sedikit level 1, wait until told what to do. Jadi ini biasanya orangnya pasif, diam saja. Kalau belum disuruh ya nggak akan lakukan. Naik sedikit, ask what to do. Ini udah lebih bagus, karena bukan nunggu, tapi begitu selesai nanya lagi, Pak, saya udah selesai, berikutnya apa nih Pak? Kemudian masih yang ketiga, lebih tinggi lagi, bukan sekedar nanya, tapi memberikan rekomendasi. Pak, sebaiknya pembelian barang itu dilakukan sekarang, jangan tahun depan. Karena kalau tahun depan saya khawatir supply-nya nggak cukup, atau delivery-nya perlu waktu 2 bulan. Jadi udah ada rekomendasi. Kemudian yang keempat, ini sudah lebih aktif, act on own initiative, but advise at once. Kirim barang, lapor kepada bosnya, Pak, saya udah kirim barang, pertimbangannya begini. Kalau saya keliru, saya nggak mohon dikoreksi, tapi kalau saya benar, apakah bisa dilanjutkan? Jadi lebih kepada lakukan, langsung lapor. Kemudian level yang kelima, act on own initiative dan rutin report. Biasanya ini bisa mingguan, bisa bulanan. Lakukan langsung evaluasi mingguan atau evaluasi bulan, dilaporkan minggu lalu saya melakukan ini, dan biasanya ini sebuah tingkat kedewasaan yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, act on own initiative but don't report. Nah, pertanyaannya menarik. Apa ada ya follower yang bisa melakukan tindakan tanpa laporan? Banyak, dan kita nggak usah bicara level direksi. Kalau direksi mengambil kebijakan, melakukan cost cutting, melakukan branding, kemudian invest di IT, bahkan menurut saya di pekerjaan yang paling gampang, mohon maaf, misalnya sebagai office boy, itu bisa levelnya bisa level 6. Office boy yang sudah paham mengenai menyediakan minum pagi, tentu bisa lakukan berdasarkan selera masing-masing, sudah hafal, ya udah nggak usah laporan, karena kalau lapor malah jadi repot sebenarnya. Nah, kira-kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Penutup, karena Pak Kus itu juga di dalam flyernya mengatakan, jadi ngukurnya gimana nih? Apakah seorang pemimpin itu sudah situasional atau tidak? Di depan itu saya tunjukkan report yang disampaikan oleh Edelman. Namun di dalam perusahaan kita bisa melakukan ukuran yang seperti ini. Jadi disebut sebagai apakah seorang pemimpin itu sudah situasional dengan harapan para followernya. Ada 6 level engagement. Jadi yang paling bawah yang paling rendah, yang paling atas yang paling tinggi. Yang paling rendah rebel or quit. Jadi biasanya di perusahaan kalau engagement karyawan nggak bagus, nggak cocok dengan bosnya, nggak senang dengan kebijakan perusahaan, dia itu mengundurkan diri. Kalau dia laku bekerja di luar, kalau nggak laku tinggal di perusahaan dan jadi rebel. Nah, ini bahaya banget ini, engagement yang paling rendah. Kemudian naik sedikit disebut dengan malicious obedience. Malicious obedience itu adalah nunut, melakukan tapi ngerutu, kesal. Aduh, Sabtu kok disuruh masuk. Ini udah lewat maghrib kok masih ada Zoom. Ini gimana sih? Udah lama di rumah kok disuruh masuk ke kantor. Jadi, tapi datang orangnya gitu. Tapi aduh, ributnya luar biasa. Level ketiga, willing compliance. Ini yang saya suka sebut adalah engagement pas bandrol. Aturan bisa masuk jam 8, pulang jam 5, dia akan hadir jam 8 kurang 1, jam 5 lebih 1 pun dia keluar. Tidak ada yang dilanggar, pas sesuai dengan job description atau job to be done. Nah, di atas titik-titik yang biru ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi target yang bisa kita capai, karena disinilah kita udah mulai masuk bahwa kita sudah dianggap sebagai leader yang bisa situasional. Pertama, di level 4 ada yang disebut dengan cheerful cooperation. Tanda-tandanya wajahnya pada cerah,
kalau dikasih tugas mau kerjakan sama-sama, minimal di antara mereka seru-seruan. Saya suka ngamatin misalnya kemarin itu anak-anak saya melihat beberapa provider menjelang tanggal 11 November begadang sampai malam, bahkan mereka pesan makanan, order segala macam hal yang menyebabkan mereka bilang kerjasama tapi happy. Lebih tinggi lagi heartfelt commitment. Heartfelt commitment ditandai dengan mungkin kita pernah ketemu di kantor ya, orang-orang yang sedang cuti tapi masih datang ke kantor 1-2 kali karena ada sesuatu yang bilang saya mau yakinkan bahwa transaksi ini deal, atau minimal kirim WA sama yang di kantor, udah datang belum kirimannya, tolong dicek ini dong. Jadi ada engagement yang luar biasa dengan pekerjaan yang di kantor. Dan yang terakhir, ini mungkin yang kita harapkan, creative excitement. Jadi orang-orang yang di level ini bukan merasa bahwa bekerja untuk perusahaan, tapi merasa bahwa inilah panggung saya untuk memberikan apa kalau bahasanya Maslow yang paling tinggi itu aktualisasi diri saya. Inilah panggung saya, inilah saya berkontribusi, dan saya melihat ini sebagai penutup ya, apa yang dilakukan oleh Pak Kus itu mengajak kita, beliau sebagai lokomotif mengajak kita bergerak dengan creative excitement. Apa ya ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan agar sekolah kader bangsa ini bisa sedikit demi sedikit membangun karakter bangsa, membangun karakter pemimpin-pemimpin yang hebat, minimal dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang insya Allah kalau kita lakukan hasilnya akan membawa kebaikan. Itu akhir dari sharing saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas dan kurang berkenan. Apa-apa yang baik semata-mata karena memang sudah ada para pemikirnya, sudah ada tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada yang keliru, yaitu kesalahan atau kekurangan saya sebagai manusia. Terima kasih banyak. Silakan meriahkan pertemuan kita dengan tanya jawab, dengan sharing experience. Sangat dihargai. Terima kasih banyak. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Top. Keren. Terima kasih Pak Guru saya, Pak Fidelis. Pak Eri, ini sebelum Pak Tom ini. Saya lihat ternyata ya, orang pemimpin yang kuat itu. Nah, ini penting nih. Pemimpin yang kuat itu basicnya itu harus berkarakter. Harus berkarakter dulu, gitu kan tadi. Baru harus punya apa? Kalau dia nggak berkarakter nggak kuat, kata Pak Tom. Itu penting, itu catatan penting ya. Nah, nanti berkarakter itu apa kan nanti udah kita pelajari ya setiap Jumat siangnya. Nah, yang menarik Pak Eri, tadi nih Pak Tommy menyatakan bahwa kader harus tahu harapan follower. Ini menarik gitu ya. Jadi pada kalau memahami follower ini kan nggak mudah loh, kan? Iya. Gimana pengalaman Pak Eri dulu? Tanyakan dulu ke Pak Tommy. Iya. Saya nambahin Mas Gus tadi. Orang harus berkarakter itu penting. Dan tandanya berkarakter itu dia gampang tertawa dan gampang sedih. Nah, itu tandanya berkarakter. Kalau orang nggak berkarakter tuh, Mas Gus, cuek gitu. Jadi, cuek aja, udah diem aja gitu. Dan itu pasif. Saya seneng banget tuh slide terakhir itu. Ujungnya adalah creative excitement. Itu langsung hafal saya. Creative excitement. Itu langsung hafal, Mas. Karena di dunia saya ini, di TV, itu memang begitu. Kalau karyawan yang menyenangkan itu di kantor tuh serasa nggak kerja, jadi memang dia selalu happy, selebrasi dan engagementnya dapat tadi. Jadi itu memang gitu. Jadi di pemimpin dimanapun dia begitu saya rasa. Kalau dia nikmat ya, Mas Gus, kalau dari level bawah lah, RT yang menikmati itu kelihatan tuh. Kalau Pak RT jalan tuh senyum-senyum terus tuh. Kalau RT banyak masalah tuh jalan-jalannya pasti sambil menggerutu tadi yang dibilang Mas Tommy. Jadi gini ya, Pak Tommy kan menyampaikan begini ya, bahwa gaya kepemimpinan itu ada 3 tadi kan. Kayaknya dari sifatnya, ya. Karena sifatnya itu kalau memang orangnya pemberani ya, biasanya basicnya dalam pengelolaan itu menjadi kekuatan dia. Orangnya kan kalau saya lihat ada seorang, mungkin teman-teman kenal yang namanya Hercules gitu ya. Mungkin dia nggak pernah belajar seperti kita ya. Tapi ketika saya pernah melihat dia itu memimpin anak buahnya yang ratusan di Ancol saya itu ada itu hanya dengan mimik ya.
keberanian. Pada orang yang kecil, kira-kira kalau berantem sama Pak Fidel kalah gitu. Tapi saya kira tobat, Mas. Sekarang sudah ikut Habib Lutfi di Pekalongan. Oh, sobat ya. Tobat saya ini ya. Tapi keberaniannya itu Iya, yang iya. menjadi basic dia menjadi leader itu sobatnya yang itu ya. Terus punya dan yang terakhirnya rasional.